Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadila Trahadaina dari kelompok 1 di kelas C2 Ilmu Politik FISIP UB. Jadi hari ini saya akan membuat video untuk membuat tugas pengganti dari presentasi dikarenakan di hari Jumat kemarin saya berhalangan hadir di presentasi tersebut. Jadi langsung saja kita ke hasil analisis dari kelompok kami, analisis artikel ilmiah dan artikel populer. Nah, yang pertama itu ada tujuan. Kelompok saya meng-highlight 5 tujuan penelitian ini. Yang pertama merefleksikan perkembangan, yang kedua mendeskripsikan dinamika, yang ketiga menganalisis situasi politik, yang keempat mengkaji pemikiran Jonathan Floyd, dan yang kelima menggunakan pemikiran Jonathan Floyd untuk mengevaluasi praktik demokrasi. Jadi yang pertama itu merefleksikan perkembangan demokrasi di Indonesia pasca pemilu 2024 melalui perspektif filsafat politik. Yang kedua, mendeskripsikan dinamika demokrasi Indonesia sejak era reformasi Indonesia 1998 hingga pemilu 2024 sebagai konteks historis kondisi demokrasi saat ini. Yang ketiga, menganalisis situasi politik dalam pemilu 2024 terutama terkait kebijakan elit politik yang dinilai menyimpang dan dari semangat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Yang keempat, mengkaji pemikiran Jonathan Floyd, khususnya konsep analisis kritik dan ordering sebagai kerangka analisis demokrasi. Dan yang terakhir, menggunakan pemikiran Jonathan Floyd untuk mengevaluasi praktik demokrasi di Indonesia serta merumuskan model politik yang ideal pasca pemilu 2004. Selanjutnya itu ada sasaran pembaca. Untuk artikel ilmiah sendiri, sasaran pembacanya itu mahasiswa dan akademisi di bidang ilmu politik dan filsafat politik. Yang kedua, peneliti atau pengamat yang tertarik dengan kajian demokrasi Indonesia pasca pemilu 2024. Dan yang terakhir, pembaca yang ingin memahami demokrasi Indonesia melalui pendekatan filsafat politik, khususnya pemikiran Jonathan Floyd. Untuk artikel populer sendiri, sasaran pembacanya adalah masyarakat umum yang ingin mengetahui kondisi demokrasi Indonesia setelah pemilu 2024, lalu pelajar yang mengikuti perkembangan politik nasional, dan juga pembaca media online seperti Kumparan yang tertarik pada isu demokrasi dan politik terkini. Selanjutnya ada struktur penulisan. Untuk struktur penulisan ilmiah ini sebenarnya lebih struktural sih bisa saya bilang. Seperti biasa pendahuluan, isi, gitu-gitu. Ada isinya lengkap di artikel ilmiah. Nih ada yang pertama, sifatnya baku, terus kaku dan sistematis sesuai standar akademi. Terus judulnya dan identitasnya memuat judul, nama penulis, afiliasi, intuisi, dan email dan lain-lain bisa dilihat. Dan kalau artikel populer itu sifatnya bebas, fleksibel, dan menggunakan gaya jurnalistik. Dan kebanyakan artikel populer itu saat pembahasan tuh langsung ke inti topik, tidak ada kayak pendahuluan, abstrak, dan bla bla. Malah kebanyakan di artikel populer itu sangat amat jarang adanya abstrak ya. Lanjut itu ada bahasa yang digunakan untuk artikel populer, untuk artikel ilmiah. Bahasa yang digunakan itu bahasanya formal, akademis, terus menggunakan istilah ilmiah, kalimat lebih panjang dan kompleks, bersifat analitis dan kritis. Contohnya yang ada di artikel, maksudnya yang ada di artikel ilmiah yang kami kaji itu, tulisan ini bertujuan merefleksikan secara kritis perkembangan demokrasi di Indonesia dalam tinjauan filsafat politik Jonathan Floyd atau dan lain sebagainya, bisa dibaca sendiri. Kalau artikel populer ini gaya pembahasan yang digunakannya gaya bahasa populer dan komunikatif, kalimat sederhana dan langsung, mudah dipahami oleh pembaca, bersifat informatif dan deskriptif. Contoh yang ada di artikel populer yang kami kaji itu seperti kayak partisipasi masyarakat dalam pemilu menunjukkan tingkat kesadaran politik warga. Selanjutnya ada penggunaan data dan referensi. Nah, artikel ilmiah ini menggunakan data secara sistematis dan analitis, didukung oleh teori-teori penelitian sebelumnya. Contohnya itu data dari IEU,
ya menunjukkan skor demokrasi Indonesia tahun 2023 sebesar 6,53 turun dari 6,71 pada 2022 sehingga peringkat Indonesia turun dari 54 ke 56 dari 167 negara dan masih dikategorikan sebagai cacat demokrasi. Lalu referensi artikel ilmiah yang kami analisis itu artikel ilmiah menggunakan referensi akademik yang jelas seperti buku How Democracy Die, karya Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt, Filsafat Politik Apa dan Bagaimana oleh Jonathan Floyd, serta Demokrasi for Sale oleh Edward Aspinall dan Ward Baron Scott, serta berbagai jurnal ilmiah tentunya. Nah, untuk artikel populer yang seperti yang dimuat di kumparan yang berjudul Mengukur Kualitas Demokrasi Indonesia Pasca Pemilu 2024 menggunakan data secara lebih sederhana dan deskriptif. Data berfungsi untuk memberikan gambaran umum tentang kondisi demokrasi, biasanya melalui contoh aktual seperti konflik politik, strategi kampanye, atau reaksi masyarakat. Dan yang terakhir ada referensi artikel populer. Nah, referensi dalam artikel populer ini biasanya tidak ditulis dalam bentuk daftar pustaka lengkap gitu. Biasanya tuh cuma langsung di dalam teks untuk mendukung informasi yang disampaikan gitu. Oke, selanjutnya itu ada kedalaman pembahasan artikel ilmiah dan artikel populer. Nah, artikel ilmiah ini menggunakan kerangka filsafat Jonathan Floyd. Struktur pembahasannya kayak sejarah demokrasi menuju analisis pemilu 2024, lalu teori, lalu aplikasi kasus, terus pola analisisnya teori, analisis, evaluasi, rekomendasi, terus analisisnya juga bersifat konseptual dan normatif gitu, dan berorientasi pada pembangunan penjelasan konseptual. Lalu artikel populer kedalaman pembahasannya itu tidak menggunakan kerangka teori akademik. Pembahasan fokus pada kondisi demokrasi pasca pemilu 2024. Pola pembahasannya tuh fenomena, penjelasan, opini baru penutup. Terus analisis lebih deskriptif dan ringkas. Dan terakhir tuh berorientasi pada peningkatan kesadaran publik. Lalu ada gaya penyajian. Di sini ada beberapa aspek yang kami analisis. Yang pertama itu struktur ilmiah. Artikel ilmiah ini lebih terstruktur menggunakan susunan yang lebih sistematis, sedangkan artikel populer itu lebih sederhana, langsung ke pembahasan topik dan lebih fleksibel, bisa kita bilang seperti itu. Lalu dalam aspek bahasa, kalau artikel ilmiah ini lebih akademis dan rumit dalam aspek bahasanya, sedangkan artikel populer lebih sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca. Karena sasaran pembacanya juga kan halayak. Lalu ada visual dan elemen. Kalau artikel ilmiah itu isinya cuma berupa teks-teks akademis, dan sedangkan artikel populer itu lebih tampilannya lebih menarik, interaktif, dan lebih enak lah untuk dibaca lah, nggak terlalu hanya teks-teks gitu lah. Lalu yang terakhir ada pendekatan. Kalau artikel ilmiah ini lebih kritis dan teoritis, sedangkan artikel populer itu lebih deskriptif dan berdasarkan fakta yang mudah dipahami para pembacanya. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Artikel ilmiah dan artikel populer memiliki perbedaan pada struktur, bahasa, dan kedalaman pembahasan. Artikel ilmiah ditulis secara sistematis dengan bahasa formal menggunakan teori, data, serta referensi akademik sehingga analisis lebih mendalam dan bersifat kritis. Sementara itu, artikel populer ditulis untuk pembaca umum dengan bahasa yang lebih sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami serta pembahasannya lebih ringkas dan deskriptif. Meskipun keduanya dapat membahas topik yang sama seperti politik, cara penyampaian dan tujuan penulisannya itu berbeda. Artikel ilmiah bertujuan untuk kepentingan akademik, sedangkan artikel populer bertujuan menyampaikan informasi atau edukasi kepada masyarakat secara lebih menarik dan mudah dipahami. Referensinya bisa dilihat. Oke, segitu.
Begitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan maaf kepada Bu Amalia karena kemarin saya tidak dapat hadir dalam presentasi kelompok saya. Semoga tugas ini sesuai dengan ekspektasi Bu Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.